Jadi, sekali lagi, krisis itu sebetulnya merupakan alat bagi pencipta alam semesta untuk melakukan perubahan karena manusia sudah terlalu nyaman dengan keadaan. Dan suatu ketika terjadilah sesuatu hal yang barangkali tidak kita inginkan. Dan semua orang biasanya selalu memulai dengan menyangkal. Menyangkal tidak mungkin akan terjadi. Samalah dengan kondisi saat ini. Kita semua menyangkal dengan keadaan yang barangkali itu adalah berbahaya bagi kita, tetapi kita kemudian menikmati keadaan itu. Ketika seorang pemimpin datang dari luar, maka dia akan dianggap sebagai sebuah ancaman daripada sebuah manfaat bagi organisasi itu. Saya sering menggunakan permainan berupa puzzle dalam organisasi, dan kemudian puzzle itu kita berikan puzzle baru, dan saya selalu bertanya, apakah puzzle ini value atau troublemaker? Dan seringkali pada tahap awal mereka mengatakan ini value puzzle baru itu. Tetapi ketika mereka coba tidak match, tidak bisa, tidak ketemu jalan keluarnya. Dan barulah mereka mengatakan di tengah-tengah frustasi itu, ini pemimpin baru ini adalah troublemaker. Mereka adalah lebih banyak mengganggu kita. Maka kemudian mereka mengatakan, why don't we let them out? Kita kick them out. Kita tendang aja mereka keluar. Karena mereka lebih banyak mengganggu kita dan kita sudah puas dengan tadi, nggak ada masalah. Tetapi ketika saya tunjukkan bahwa ternyata di tempat lain bisa dilakukan dan berhasil, barulah mereka dapat ide, oh begitu caranya. Dan ternyata yang salah adalah mereka, karena mereka menggunakan cara berpikir lama dan puzzle yang baru itu mereka selalu taruh di tengah karena mereka selalu terbiasa melayani atasan. Padahal atasan zaman sekarang tidak perlu dilayani. Atasan di zaman sekarang adalah orang-orang yang justru ingin melayani. Dan terjadilah perombakan cara berpikir dalam organisasi itu. Seorang pemimpin dan juga mereka yang membuat transformation plan kemudian harus membuat sebuah rencana dengan mengkaji apakah perubahan ini merupakan perubahan yang sifatnya radikal atau perubahan yang sifatnya incremental. Apa bedanya? Perubahan radikal bersifat menyeluruh. Kita menghancurkan bangunan utama dan kemudian kita membuat gambar yang sama sekali baru dan kemudian kita bikin segala sesuatunya serba baru. Flow-nya baru, bahan bangunannya baru, atapnya dengan bahan yang baru. Tadinya menggunakan pendekatan ornamentalis dengan bahan yang eksesif banyak sekali. Sekarang kita menggunakan bahan yang sifatnya adalah minimalis. Bahan-bahannya sederhana, flow-nya jalannya juga berubah, tempat pembuangan sampah tadinya di belakang, sekarang jadi di depan. Dapur tadinya di belakang, sekarang kita taruh di depan. Dan semua orang bisa melihat apakah kerjaan kita bersih atau tidak dari dapurnya. Kemudian letak-letak pencahayaan kita ganti semua dengan lampu-lampu yang baru sehingga terlihat menjadi lebih fresh. Seragam karyawan kita ganti. Manajernya pun kita pakai pendekatan baru. Teknologinya pun kita pakai teknologi yang baru. Ini adalah perubahan radikal. Perubahan radikal bersifat menyeluruh, mendasar, dan menyangkut semua elemen. Kita tidak hanya merubah fondasinya, tapi juga interiornya, tetapi juga atapnya, tetapi juga kulturnya, manusianya, cara berpakaian, cara berkomunikasi, flow-nya, cahayanya, energinya, semua kita perbarui. Tentu kalau ini berhasil, Anda akan mendapatkan banyak pujian karena tiba-tiba orang menyadari, loh kok saya jadi kelihatan lebih muda sekarang? Kok sekarang perusahaan kita menjadi cerah ya? Itu kalau Anda berhasil. Tetapi tentu ada orang yang mengatakan, jangan dong dibongkar semua, kan sayang, tiangnya bagus, ini barang antik, ini bahannya sejarah dan lain sebagainya. Anda merasa khawatir membongkar semua. Apalagi pada saat dibongkar itu Anda tidak bisa langsung bekerja, Anda istirahat dulu atau Anda pindah dulu. Seringkali orang tidak mau menjalani proses itu. Mereka semua ingin berada di tempat itu, menikmati gaji yang sama, walaupun keadaan sudah menurun, tetapi Anda semua ingin berada pada tempat yang sama dengan cara yang sama. Sebab kalau kita berubah, cara berpikir kita itu akan membuat kita menjadi serba galau. Anda mencari jalan baru sajalah, pasti Anda galau. Anda bingung, GPS di otak Anda tidak bekerja dengan baik. Karena biasanya rutenya memang seperti itu, tiba-tiba Anda harus cari jalan baru dan Anda tidak tahu ujungnya di mana. Anda merasa cemas menghadapi situasi yang baru itu. Oleh karena itu memang pemimpin harus melakukan sesuatu yang sifatnya adalah membuat organisasi ini dapat menerima perubahan. Nah, disinilah pemimpin mempunyai pilihan yang disebut dengan perubahan incremental.
atau hanya merubah 1-2 elemen dari keseluruhan elemen dari bangunan kita. Kalau Anda pergi ke Paris, Anda akan menyaksikan bangunan lama semuanya tetap utuh. Bahkan Anda menginap di hotel, Anda akan merasakan ini hotel atau bangunan kuno. Bangunannya tetap sama. Bahkan setiap saat mereka kemudian membersihkan kusamnya gedung di luar itu sehingga kelihatan indah. Mereka preserve gedung-gedung, sama juga di Italia juga demikian. Tetapi yang berubah hanya boleh dalamnya. Kamarnya tetap kamar-kamar yang kecil, bangunan luarnya tetap sama dan Anda tidak mempunyai lift untuk naik ke atas, Anda harus tenteng sendiri koper Anda ke atas, kamarnya kecil. Dan kadang-kadang tidak senyaman hotel-hotel baru seperti yang Anda saksikan di Bali atau di Jakarta ini. Saudara-saudara, di Paris mereka mempreserve bangunan utama. Tiang, struktur, semua dipertahankan. Yang hanya boleh berubah adalah bagian dalamnya. Bagian luar tidak boleh dirubah. Ini adalah perubahan yang sifatnya incremental. Di dalam sebuah organisasi, perubahan incremental itu adalah Anda hanya merubah, misalnya saja Anda merubah corporate culture-nya. Orangnya tetap sama, tapi budayanya Anda rubah. Dan Anda bisa bayangkan, ini tentu jauh lebih sulit daripada melakukan perubahan yang sifatnya radikal. Ya, perubahan radikal memang berbiaya sangat besar, tetapi sangat besar di depan dan ujungnya jelas di mana akan dimulai. Anda menyuntikkan modal baru di sana dan Anda menutup segala hal yang di masa lalu dengan membangun sesuatu yang baru di masa depan. Sedangkan perubahan incremental Anda hanya merubah 1-2 elemen saja. Dan tentu ini tidak mudah. Kita berada di dalam sebuah perubahan yang memang sedang terjadi secara radikal. Dan seringkali kita merasa sayang sekali kalau kita meninggalkan yang lama. Saya pernah memberikan contoh apa yang terjadi di penyalur atau distributor Fujifilm Indonesia. Kalau mereka masih bertahan dengan menyalurkan film-film roll yang sifatnya adalah fisik itu, maka tentu saja marketnya semakin hari semakin habis. Dan kemudian generasi ketiga dari Modern Group di Indonesia kemudian memilih mempertahankan hanya lokasi di mana distributor itu, perusahaan-perusahaan itu, toko-tokonya ada. Mereka hanya mempertahankan itu. Selebihnya desainnya mereka rubah, bahkan tokonya mereka rubah, produknya mereka rubah, orangnya mereka rubah, dan semua sistemnya adalah hal baru. Lahirlah toko 7-Eleven Indonesia yang bukanya 24 jam dengan menggunakan sistem yang ada wifi-nya dan anak-anak muda bisa berkumpul di sana. Ini adalah perubahan yang sifatnya radikal. Dan perubahan radikal memang sangat dibutuhkan oleh dunia. Sistem keuangan dunia saat ini pun sedang mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Sehingga terjadilah transfer kesejahteraan dari satu negara ke negara yang lain. Pernahkah Anda membayangkan apa yang tengah terjadi dalam sebuah sistem yang berlaku sejak tahun 1971 ketika pada tanggal 15 Agustus Presiden Nixon kemudian memutuskan untuk menggunakan dolar tanpa di-pack dengan emas atau logam mulia. Dan kemudian setelah itu Amerika bebas mencetak dolar dan kemudian kita mengikuti kehendak cara berpikir dolar dan kemudian sekarang dunia menyaksikan perdagangan dikendalikan oleh dolar dan kemudian dolar menari-nari dan kita kesulitan. Semua orang bertanya mengenai dolar, sementara yang terpenting bagi kita adalah kesejahteraan. Kita cukup bisa makan, kita bisa membuat rakyat kita lebih sejahtera, dan itu menjadi lebih penting. Saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai krisis mata uang dunia supaya Anda bisa membuat transformation plan lebih baik.